Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran matematika kelas 9. Puji syukur semoga senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga pada kali ini kita bisa bertemu ya untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Baik, anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah. Pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait latihan-latihan yang sudah kemarin Ustadz sampaikan dan tugas-tugas yang sudah Ustadz berikan. Harapannya nanti dalam pembahasan ini kalian juga sekaligus mengoreksi dari tugas yang sudah kalian kerjakan, sehingga nanti untuk betul dan salahnya nanti bisa sekaligus dikoreksi seperti itu. Gitu ya anak-anak kelas 9. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk posisi duduknya dibenarkan dalam posisi siap, karena kita mau meminta kepada Allah agar pembelajaran kali ini kita dimudahkan dalam memahami, diberi keberkahan ilmu dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup. Anak kelas 9 dirahmati Allah. Silakan untuk siapkan tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Kita koreksi bersama seperti itu. Baik, untuk pertama yaitu yang ini. Kita nanti akan sampaikan dulu. Baik, yang ini ya, soal yang ini kita bahas dulu. Yang tugas yang sudah Ustadz sampaikan pertama kali. Oke, baik, mari kita bahas sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, agar pemahaman kita terkait materi perpangkatan bisa kita pahami dengan baik. Nomor satu dulu. Nomor satu, yang pertama harus kita lakukan adalah membereskan pangkatnya dulu. Seperti itu ya. Jadi ini dibereskan dulu, sehingga yang atas itu jadi berapa. Ketika ini dikurung, maka pangkatnya jadi dikalikan. Jadi gini ya, 3, 4 kali 2. Nah, yang ini tetap dikali, kurang gede. Nah, sudah. Terus yang sebelahnya juga 4, berapa itu? 4 kali 2. Jangan lupa pernya ya. 3 kali 2 kalikan 4, 3 kali 2. Nah, ini di sebelah sini. Berapa ini? 3 kali 2, 3 pangkat 8. Yang ini berapa? 4 pangkat 8 juga sama. Yang bawah 3 pangkatnya 6. Kemudian 4 pangkatnya 6 sama. Nah, setelah seperti ini, kemudian baru, karena ini perkalian, nah kalian boleh menyederhanakan atas bawah, kiri kanan nggak masalah ya. Tapi ketika itu ditambah atau dikurang, maka dia harus ketika 1 dibagi semua gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini ya sudah, yang angkanya sama yang dikurangi. Jadi ini 3 sama 3 ya.
karena ini dibagi jadi pangkatnya dikurangi. 3 pangkat berapa? 2. Kenapa 2? Karena 8 dikurangi 6 dikali 4. 4-nya jadi berapa? 4 pangkat 2. Selesai. Nah, apabila kalian ingin mengalihkan hasil akhirnya, kalian langsung kalikan nggak apa-apa. Sama aja, 9 dikalikan 16. Berapa? 9 kali 16. 144. Ya, 144. Itu ya. Nomor 1 selesai. Yang nomor 2. Itu bagaimana? Nah, 7 pangkat min 1 dikalikan, ini dikali ya, dikali 7 pangkat min 5, hasilnya berapa? 7 min 1 dikali 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat min 4 dikali. Nah, kalau dikali, ketika angkanya sama maka pangkatnya ditambah. 7 pangkat min 1 dikali 7 pangkat 5, jadi min 1 ditambah 5. Berapa? 7 pangkat 4. Min 1 tambah 5, 4 ya. Dikalikan 7 pangkat min 4. Nah, sekarang 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat min 4. Sama aja apa? 4 dikurangi 4. Atau 4 ditambah min 4. 4 dikurangi 4. Berapa? 7 pangkat 0. Gitu ya. 7 pangkat 0. Kenapa 0? Karena habis 4 dikurangi 4. 0. 7 pangkat 0 berapa? Ingat apa kata Ustaz sebelumnya? Ketika ada berapapun bilangan, dia pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Ketika ada suatu bilangan pangkat 0, maka dia sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Oke, nomor 3. Nomor 3. Jika diketahui nilai 2A pangkat 3, ini harus diapakan dulu? Yang dicari nilai A-nya ya, maka ini harus ditambah dulu. Berapa ini? 2A tambah 3A tambah A pangkat 3 tambah 4A. 2 tambah 3. Kalau nggak ada angkanya apa? Ada angka goib ya. Apa angka goibnya? Angka goib itu angka yang tidak terlihat, yaitu angka 1. Maka ketika variabelnya sudah sama, jadi A pangkat 3 ini variabel ya. Masih ingat ya aljabar? Variabelnya sama, maka tinggal ditambah angka yang depan saja. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4. Berapa itu? 10. 10A pangkat 3 sama dengan 1, 2, 5, 10. A pangkat 3 sama dengan 1, 2, 50. Ingat, dia pindah ruas. Ketika ini dikali, maka kalau pindah ruas dia akan berubah jadi dibagi. Maka nolnya dicoret. Oke. Tinggal A pangkat 3. A pangkat 3 sama dengan 1, 2, 5. Nah, akar pangkat 3 dari 1, 2, 5. Berapa kali berapa kali berapa? Angkanya sama, hasilnya 1, 2, 5. Berapa itu? Maka A-nya adalah 5. Kenapa 5? Karena ketika 5 kali 5 kali 5 hasilnya berapa ini? 1, 2, 5. Nah, A-nya ada 3. Ketika A-nya ada 3, maka di 1, 2, 5. Maka A-nya adalah 5 itu sendiri. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu untuk nomor 3. A-nya 5. Nomor 4 sekarang. Kita lihat. Oh, ini sudah masuk ke akar-akaran. Baik. Kalau kita menemukan seperti ini, maka apabila bisa disederhanakan, silahkan untuk disederhanakan terlebih dahulu. 4 kali akar 75 gitu ya. Kita garis dulu di sini. Oke. Nomor 4. 4 akar 75 dikali akar 128 per berapa itu? 7 akar 8. Oke, kita pecah dulu. Angka yang dalam akar kita pecah dulu. 4 akar 75 itu berapa kali berapa?
yang enak buat dia akarkan ya kalau bisa ya. Kalau 75 bagi 5 itu 15. Segitiga itu 15 ya. Jadi 5 kali 5 kali 3. Nah itu dapat. Terus yang 128 kita pecah lagi. 128 misal dibagi 4. Dibagi 4 berapa? Bagi 4 32 dipecah lagi 4 kali 8. Baik, 4 kali 4 kali 8 kita pecah lagi jadi 4 kali 2. Nah 16 kali 8 ya. 16 kali 8 ya. 16 kali 8 dibagi 4 itu dia 32 4. Oh salah, kebanyakan. Betul benar nih. Betul. 4 ini 2. Oke, yang bawah. Duh, terlalu panjang. Panjang ya. 7 pangkat 7 akar 8. Nah, oh ternyata di sini ada angka 8 nih. Nah, kalau ini ada angka 8, ini dibuat 8 aja. Ternyata yang di bawah ada angka 8. Biar mudah penghitungannya ya. Nanti saya kasih tahu kenapa biar mudah. Oke. Kalau seperti ini yang sama dikeluarkan. 4 5 sama keluar dari akar. Di akar 3 di sini. Dikali ya ini ya. Dikali 4-nya keluar. Nah, tetap. Yang bawah jangan lupa 7 akar 8. Nah. Baik anak-anak, kenapa Ustadz di sini masih akar 8-nya masih ditaruh dalam akar? Karena nanti akar bisa disederhanakan dengan yang bawah. Ustadz kok ini boleh disederhanakan padahal ini ada temennya di sini gitu. Nah, ketika ini perkalian, maka boleh salah satu, boleh yang kiri, boleh yang kanan. Tapi ketika ini pertambahan atau pengurangan, maka dia harus semua. Contoh, misalnya ada 6 tambah 9 dibagi diper ya, bukan dibagi. Maaf, diper 3. Nah, ini tidak boleh hanya kayak gini aja. Tidak boleh. Tetapi dia harus dua-duanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena tanda per ini itu menggabungkan antara keduanya, yang artinya dia itu sebenarnya adalah 6/3 ya, ditambah 9/3. Nah sebenarnya seperti ini. Jadi kalau tambah atau kurang itu harus kalau boleh disederhanakan apabila semuanya bisa disederhanakan. Tetapi kalau cuma salah satu dia nggak akan bisa. Oke ya. Tapi ketika itu kali atau bagi, dia boleh. Dia boleh untuk disederhanakan salah satunya saja. Boleh yang depan, boleh yang belakang. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ini dicoret. Oke, disederhanakan. Maka hasilnya adalah 4 kali ya ini ya. 4 kali. Nah ini keluar tadi. 20 kali 4 berapa? 20 kali 4 80 akar 3 per berapa? 7. Hasilnya adalah ini. Itu ya. Nah 80 akar 3 per 7. Oke. Nomor 5. Sekarang kita bahas nomor 5 ya. 5 di sini. 4 pangkat 2 dan 3. Min 2/3 ya. Oke. Ini cukup lumayan sulit jadi diperhatikan ya. Ini ditambah 4
min 4, yang bawah 4 min 3. Oke. Ketika sudah seperti ini, maka dia harus di salah satu. Jadi dia satu-satu ya. Nah, caranya gimana? Ini kan sama ya kayak tadi bilang ya, bahwa ketika ini pernya itu digabung, masing-masing ini pembilang itu mempunyai penyebut yang sama. Maka dari itu kita pecah satu-satu dulu. 4 min 2/3 per 4 min 3 ditambah 4 min 4/3 dibagi 4 min 3. Nah, gini. Sama dengan ini berapa ini? Min 3-nya naik ya, gitu. Karena ini min 3 di bawah, maka ketika kita mau operasikan di atas, dia jadi apa? Dikurangi ya. Jadi 4 pangkat berapa? Kalau per itu artinya dapat dikurangi kan, maka min 2/3 min lagi ya, min 3. Nah, kenapa ini min? Karena ini per. Yang ini ya ini dari bawah. Itu ya. Terus ditambah. Ya, ini juga sama. Dikurangi. Jadi sama aja apa ini? Ditambah. Nah, sekarang Ustadz pengen menghitung yang pangkatnya saja gitu. Kita fokus ke pangkat dulu. Jadi min 2/3 ditambah 3. Nah, bagaimana cara mengurangi pecahan? Syaratnya apa? Dia harus menambah atau mengurangi itu, dia harus disamakan penyebut. Maka di sini samakan penyebut. Kalau ini yang tadi itu 3 itu sebenarnya dia punya penyebut. Apa penyebutnya? 1. Nah, ketika ini ingin disamakan dengan yang depan, maka dia harus dikalikan dengan angka yang agar sama dengan yang depan. Maka ini kali berapa? Kali 3. Kalau yang bawah dikali 3, yang atas juga harus dikalikan 3. Karena ini kesamaan ya. Hak kesamaan. Nah, jadi kali 3. Jadi berapa? Min 2/3 ditambah 9/3. Hasilnya berapa ini? Min 2/3 ditambah 9/3. Maka 7/3. Ini yang depan. Itu ya. Yang depan. Nah, terus yang karena yang belakang, pangkat yang belakang. Kita hitung di sini juga. Maka ini 4 min 4/3. Yang ini tadi berapa? Sama kayak yang depan ya, 9/3. Maka ini hasilnya adalah 5/3. Baik. Baik, sekarang kita lanjutkan sebentar. Tadi kan sudah ya, jadi yang depan berapa pangkatnya? 4. 7/3 ditambah 4 5/3. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maaf, kalimanya masih jelek ya. Pakai mouse jadi masih ini, masih nggak enak. Ini kalau udah beli pentabnya baru. Oke, hasilnya jelas seperti ini. 4 pangkat 7/3 tambah 4 pangkat 5/3. Kemudian apakah ini sudah selesai? Sudah. Jadi hasilnya ada seperti ini. Ustaz, kenapa itu nggak ditambah aja gitu? Ketika itu pangkatnya itu ini, maksudnya adalah dia per, maka dia sama aja dengan akar. Kalau akar ketika angka dalam akarnya itu nggak sama, maka dia tidak bisa dijumlahkan gitu. Misal ada
akar 4 ditambah akar 8. Bisa nggak ini? Nggak bisa. Kalau dia akar 4 ditambah akar 4, bisa. Hasilnya apa? 2 akar 4. Gitu. Tapi ketika angka dalam akarnya itu beda, maka dia tidak bisa. Kalau ini dibikin akar gimana? Ya, kita coba bikin akar ya. Coba bikin akar. Akar 3 ini 4 pangkat 7 tuh. Terus yang ini akar 3 4 pangkat 5. Nah, beda kan ya angka dalam akarnya, karena yang depan 4 pangkat 7 dan yang belakang adalah 4 pangkat 5. Nah, karena beda itu maka dia tidak bisa dijumlahkan, jadi dibiarkan saja. Begitu anak sekalian, untuk yang part 1 pembahasannya adalah seperti itu. Yang ini hasilnya adalah lingkari ya hasilnya ya, ini 144. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya 5. Yang ini hasilnya 80 akar 3/7. Dan yang ini adalah hasilnya ini. Boleh pilih salah satu, nggak apa-apa. Gitu. Nih, ya, baik, itu untuk part 1 ya. Insya Allah nanti di video kedua akan saya bahas untuk yang part 2-nya. Jika latihannya kita akan bahas sekalian. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Untuk part yang kedua silahkan untuk disimak di video yang lain. Baik, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Semoga video ini bisa membantu belajar anak-anakku semua. Yang belum paham nanti bisa tanya Ustadz ya, bisa melalui WA. Insya Allah semoga semua dimudahkan dalam memahami pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dari Ustadz, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.